Bunda, begitu beratnya amanah yang harus kita terima, lebih-lebih Bunda selaku penerima amanah itu, kita yang mendengarkan saja sudah sangat luar biasa Bunda beratnya. Pertanyaan sederhana ini kita punya. Selaku orang muda, banyak warga masyarakat kita yang tidak tahu bagaimana harta amanah itu dan filosofinya bagaimana, kronologinya bagaimana, itu banyak tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan Bunda? Selaku orang muda, saran dari Bunda yang hari ini menjadi pemegang amanah itu sendiri bagaimana? Pokok pertama, kita bagi yang kepingin ngerti, yang mau punya keinginan, yaitu tadi kita memahamkan. Yang kedua, kita selalu pantau, selalu bimbing dengan sesuai apa yang diperlukan dengan ukuran versi yang kita punya. Artinya kita kan pegang pakem. Kalau dia tertarik dan percaya kepada kita, ya kita bimbing. Artinya kita kristalkan dia. Nah, mudah-mudahan memang kesungguhan itu sudah jalannya. Tapi ya kembali tadi, seperti tadi, kalau memang serius dan memang benar-benar, kenapa tidak? Di sini tidak dipilih yang kaya, tidak dipilih juga yang miskin, tidak dipilih juga yang jelek, tidak juga dipilih yang ganteng atau yang baik. Semuanya sama. Ya cuman itu tadi yang membedakan nanti ketika sudah di belakang kita, setelah menerima sesuatu dari kita, apa yang dia lakukan. Karena sudah tahu dan paham, itu kan terserah mereka. Mau dipakai untuk hal yang bagaimana kan terserah mereka. Istinya kita dibikin kesempatan, diambil pentingnya untuk kemudian dibuat apa, itu kan juga terserah kepada mereka. Nah, maka itu Bunda ini kan sebisa-bisa mungkin sesuai dengan kemampuan Bunda ya membuat acara kecil lah lewat konten ini untuk pelurusan, agar supaya anak-anak muda, keluarga kita yang dekat atau nun jauh di sana itu tidak lupa dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena penting, kalau kita biarkan sudah tahu itu salah, berarti kita juga menjerumuskan. Tapi kalau tahu dengan kekurangan tadi di dalam salah, kita itu mengingatkan dan membimbing kembali, itu kan tidak ada salahnya. Kita mengalah seperti itu. Tapi ya memang harus, itu tanggung jawab kita. Nah itulah yang disebut amanah tadi. Jadi awal ketika saya tahu jati diri saya, kemudian sedikit paham apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti, waktu itu kan dibimbing terus tuh. Saya selalu yakin, saya percaya dengan apa yang diberikan oleh orang tua atau orang sepuh kepada saya. Karena keyakinan saya inilah, saya tidak berani melawan, saya tidak berani membangkang. Apa yang diberikan orang tua dengan apa yang harus saya lakukan, saya selalu ikutin. Jadi kita ditempa, digembleng. Gemblengnya ya banyak macam. Dari mulai kita disuruh lapar, dari mulai kita disuruh sakit, artinya sakit lah ya. Dari kita disuruh berusaha untuk menanggung hidup, kita disuruh berbagi, dari berbagi apa yang ada juga berbagi kasih, juga kita disuruh berjalan kemanapun arah sesuai dengan perintah, kemudian selalu pasrah memberikan segalanya tentang hidup saya ingar sodalem kepada yang saya hormati tadi. Jadi disuruh legowo, disuruh sabar, dan disuruh yang paling berat lagi, disuruh bertahan walaupun
dalam kondisi yang sangat susah, sangat sakit, dan sangat kekurangan. Di situ disuruh bertahan. Jangan sampai misi yang dibawa ini sampai rusak karena itu. Mereka bilang, itu ujiannya. Kamu harus yakin karena kamu tidak akan sendiri. Yakinlah dirimu. Apa yang kau lakukan pasti membuahkan hasil. Selain keluarga, selain para sepuh, jangan lupa, kalau kamu benar menjalankan tidak ada salah, ikhlas dunia akhirat, Tuhan bersamamu. Nah itu saya selalu pegang itu. Jadi saya tidak pernah takut akan kehilangan, takut apa yang saya kekurangan, apalagi takut miskin, tidak. Itu semua sudah hak saya, jatah saya. Ini proses yang dilakukan, proses spiritual yang dilakukan Bunda, dan mungkin ini Bunda bisa saja itu dilakukan oleh manusia yang lain, Bunda ya. Artinya begitu. Artinya secara dohir bisa dilakukan yang lain. Ini pertanyaan yang agak sedikit unik ini Bunda. Adakah yang membedakan antara kebanyakan orang dengan apa yang sudah terjadi dengan Bunda? Misalnya ini Bunda, adakah sesuatu tanda sehingga itu memang stempel basah atau apalah pengakuan dari sononya bahwa Bunda itu memang posisinya seperti itu? Karena ini kenapa kami menanyakan itu Bunda, mohon maaf ini, karena di luaran sana itu sangat begitu luar biasa, begitu banyak yang mengaku, menjas, menempel dan lain sebagainya, mengaku atas nama Mayang Sari, mengaku begini, keturunan ini, keturunan itu, begitu Bunda. Setelah kita amati ini membingungkan kepada seluruh lapisan masyarakat, lebih-lebih para pegiat budaya, pegiat seni dan sejarah, orang-orang muda apalagi Bunda. Saat menerima informasi begitu kan bingung ini Bunda. Nah ini apa yang harus dilakukan nih Bunda? Dengan apa, contoh misalnya stempelnya atau tanda-tanda yang ada di Bunda yang bisa disampaikan. Tadi ya bertanya, apakah selain Bunda ada yang melakukan seperti itu? Banyak. Maka itu muncul sebuah pengakuan. Apakah pengakuan itu betul dan tidak? Kita tidak bisa menjawab itu karena mereka melakukan sesuatu juga. Secara spiritual. Kemudian apakah juga di luar sana ada yang punya bukti otentik seperti yang sampaikan tadi? Nah itu saya kurang juga tahu, karena pada dasarnya di produk melakukan ini itu, melakukan laku, kemudian seperti belajar dengan pendidikan yang tadi, kemudian minta diijazahkan. Setelah diijazahkan muncullah si ratu ini, si ratu itu, si ini, macam-macamnya banyak. Karena apa? Alasan dia diproduk untuk keilmuan, spiritual dan segala macam. Apakah itu benar? Saya kurang tahu. Cuman satu hal tuh, orang bisa dibohongi, mulut bisa berbohong, ya toh, telinga bisa dibohongin. Kembali kepada hatinya yang punya diri. Benarkah itu? Nah, gimana? Karena yang tahu kan dirinya sendiri. Bicara ini, saya itu. Itu kan dia melakukan. Tapi dengan dia melakukan itu, yang tahu kan sebenarnya kan dirinya sendiri. Kalau sekarang saya mengaku sebagai Ratu Mayang Sari. Nah, kemudian saya kan harus tahu diri. Dasarku itu apa? Yang kupunya apa? Historicalnya dari mana? Gitu. Apalagi kayak sekarang kan nggak ada kerajaan yang begitu-begituan. Nanti kalau klenik-klenik seperti yang sudah kena-kena itu,
Kita tidak boleh menyebutkan. Nah, jadi seandainya kita temuin dengan pengakuan dengan berbagai nama, itu tidak asing lagi di urusan ini. Akan menemukan segudang nama dengan keratuannya. Yang jelas dia bilang anak ibu atau anak bapak. Saya anak bapak yang dari sini, proses saya begini. Saya anak ibu yang dari kidul. Proses saya ini dengan beberapa cerita yang dibuat supaya cerita ini sedap. Tapi satu hal pada akhirnya, ya toh, kalau ada otentik, legalitasnya pasti muncul. Kalau hanya legalitas tidak ada otentik, itu kan separuh bodong namanya. Terus apa nanti yang akan dibawa untuk membuktikan? Karena di sini tidak hanya cerita, ya toh? Jadi harus fisik ceritanya, tidak boleh irasional. Zamannya sudah harus dirubah. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Masa sekarang yang akan datang itu yang kita susun. Saya belajar untuk tahu diri. Dengan ciri, dengan tanda, dengan legalitas juga otentik, saya tahu diri bahwa saya itu harus bagaimana. Karena itu semua yang ada harus saya pertanggungjawabkan. Tidak ada lah, kalau diproduk oleh Tuhan itu biasa, tidak ada nilai plusnya. Bisa melakukan apa? Kalau cerita baca di buku, bisa kita ceritakan kembali, kita ulas. Berdasarkan kita mendengarkan cerita orang, bisa kita jual kembali dengan omongan hasil kita mendengarkan. Dan seakan-akan diadopsi itu adalah cerita kita. Dengan cerita yang macam-macam lah. Itu sudah biasa. Tapi kembali nanti kepada otentik sehingga memunculkan legalitas, kembali kepada DNA-nya tadi. Karena semuanya tidak bisa hanya diakui dan dicerita. Lah nanti kalau anak cucu tanya, emang lo siapa? Jadi pendosa semua nantinya. Semuanya mengaku, untungnya mengaku anak ibu, anak bapak. Kalau tidak ada ibu bapak, tidak terlahir kita. Cuma yang melenceng, mutus nasab. Dia anaknya Giman, nyata anaknya Giman. Tapi di sini dia bawa, saya anaknya Romo. Romo siapa saya tidak tahu. Gitu? Jelas itu ibunya si Ginem. Tapi ketika memperkenalkan, saya anak ibu selatan. Ini saya dulu yang dititipkan di sini, di sini. Nah, orang tua kandung yang melahirkannya itu di mana? Apa tidak dosa ini? Hanya karena ingin melakukan supaya hatinya puas, kepuasan dirinya sendiri, sehingga dia dipercaya menjadi ini sebagai ini. Jangan lupa bobot bebek, ya toh? Berlian walaupun dicampur dengan comberan, mutiara walaupun jatuh di comberan, tidak mengurangi rasa indahnya dan tidak mengurangi harganya. Kalau kata Cina, cuanse berlian itu, walaupun di comberan, di kotoran sekalipun ketika diangkat ya tetap berlian. Tapi kalau di sini istilahnya yang diproduk ibaratnya imitasi. Kena semprot, kena air sudah berubah kembali ke aslinya, wajah aslinya. Kalau cuma aku puasa, aku begini, silakan. Aku dinobatkan, silakan. Siapa yang membaiat? Silakan. Saya disuruh Romo, saya disekolahkan ini. Nah, yang sering kita dengar MI. Nah, ini MI. MI itu apa? Mahkamah Internasional kata dia.
Oh, berarti MI itu Mahkamah Internasional. Kalau kita dibilang MI ini Mama Inang. Kalau bahasa Melayu Inang, Mama. Nggak tahu. Jadi seperti itu dikembalikan. Pada dasarnya apapun yang dibuat oleh kita manusia, di akhir cerita ditutupin kayak apa, lek bangkai busuk pasti tercium, apalagi bangkai manusia. Ditutupi kayak apapun kebenaran, suatu saat Tuhan itu akan membuka, memunculkan suka dan tidak suka yang sebenar-benarnya. Karena siapa yang nanam rambutan akan panen rambutan, tidak mungkin panen durian. Jadi jangan takut tentang karma perbuatan kita. Nah, disinilah yang menjadi ramai. Saya aja ketemu Mayang Sari itu udah 40. Yang dia tidak mengerti membuat nama. Kalau ini nama sakral sebetulnya, tapi seenak dia karena dia dapatnya baca, tidak memahami dengan nama itu, dia pakai. Contohlah kayak Sigiman Surya Diningrat. Nah, nama ini apa? Ya toh? Putri titik-titik Cokro Diningrat itu apa? Anak siapa? Ningratnya ini dapat dari mana? Kalian bapaknya Giman, ibunya Ginem, teko ngendi? Kemudian dapat kekuncen, beli bisa. Ada kok. Mendaftarkan diri sebagai KDRT, kerabat keluarga keraton, dengan pangkat nanti Raden Temenggung. Bisa, bayarnya juga tidak banyak. Keluar kekuncen. Apakah itu yang mau ditunjukkan? Ya tidak bisa. Sulit. Kalau sampean tidak pernah ke tanah suci, bisakah sampean dipanggil haji? Enggak bisa. Walaupun itu dijual, nama sampean bisa sampean beli. Iya. Bisa? Enggak bisa. Nah, sebagai saya, seorang ibu, saya tidak punya apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Karena mungkin sudah garis hidup saya sangat tertarik, saya sangat senang, saya dengan bangga atas apa yang saya jalani sampai saat ini. Dasarnya tidak ada siapapun yang menyuruh, karena dari kecil saya ditanamkan seperti itu. Setelahnya baru saya ditekan-tekan dari pihak mana-mana. Awalnya tidak ada. Saya sudah menerima 100%. Nanti Anda akan melihat ciri-ciri apa yang ada pada diri saya. Itu pun saya ya tidak terlalu yakin dengan ciri itu, wajar. Itu masih untung saya diberi cukup tangan, kaki, mata, telinga, hidung, walaupun tidak baik tapi lengkap. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau ciri itu bisa saya bilang kebetulan. Tapi secara spiritual saya tahu diri bahwa ciri itu harus saya pertanggungjawabkan. Karena ciri itu rasanya tidak mudah dijumpai dengan orang. Tapi kenapa kok saya? Bukan saya bangga, tapi saya harus berhati-hati.